Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan itu kita menginstal ini ya, menginstal tool-toolnya terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah Node.js. Nah, Node.js ini apa? Node.js bisa kita cari di Google ya, Node.js. Nah, kemudian kita klik websitenya, kemudian kita download ya. Jadi ini kita download. eh, di sini ada dua versi. Yang versi pertama itu yang terbaru, itu yang versi 15, dan yang eh, versi 14 ini yang disarankan ya. Jadi kita disarankan pakai yang versi 14. Nah, biasanya tanda LTS ini maksudnya long term support ya. Long term support ini maksudnya versi ini itu akan didukung sampai lama. Jadi kalau ada bug ini akan diperbaiki terus. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang pakai Linux Ubuntu ya, Linux Ubuntu. Nah, itu kan biasanya ada dua versi LTS sama versi yang bukan LTS. Kalau yang LTS ini dia disupport sampai 5 tahun. Jadi misal ada bug, ada apa, atau ada permasalahan ketika buka aplikasi, nah itu pasti ada update sampai 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun itu sudah tidak disupport lagi. Nah, ini kebetulan saya sudah nginstal ya. Jadi ini nanti kalau teman-teman nginstal, Alvin sama Rizal ya, dicoba diinstal. Nah, ini nanti langsung diklik download, kemudian bentuknya installer bentuknya. Diklik dua kali, terus di next langsung install selesai. Nah, biasanya kalau tandanya eh, sudah berhasil menginstal Node.js itu kalau teman-teman buka CMD command prompt, kemudian diketik node, nah itu langsung keluar eh, tulisan versi dari Node.js yang sedang kita pakai. Nah, ini saya pakai yang versi 14.15.0 ya. Kalau yang LTS yang terbaru itu 14.15.1. Nah, ini silakan dipakai. Silakan diinstal terlebih dahulu. Nah, kemudian yang berikutnya itu kita nginstal Express. Nah, ini Express itu apa? Nah, sebelum kita beranjak ke Express, sekarang kita coba dulu bikin sebuah project ya, project Node.js. Jadi ini saya buka Visual Studio Code. Kemudian saya bikin file baru. Saya simpan di folder WA IoT. Nah, Node.js itu filenya ekstensinya .js ya. Jadi Node.js ini ditulis dengan bahasa JavaScript. Jadi extensionnya itu adalah .js. Kemudian kita save. Nah, jadi nah, sekarang kita lihat dokumentasinya. Mohon izin Pak Billy. Ya. Izin Pak, ini tampilannya masih ini Pak, PPT Pak. Oh, tampilannya PPT ya? Siap, Oh, sorry, salah. siap Pak. Wah, ini Makasih Pak. ngulang lagi nih berarti ini. Siap. Makasih Pak. Oke. Saya sudah Pak, ini Pak. Belum Pak. Nah ini Pak, sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Ya, saya ulang cepet ya. Siap, siap. Makasih Pak. Nah, nah, jadi
eh, kita langkah pertama kan install Node.js ya, Node.js. Kemudian kita buka websitenya. Nah ini ada dua versi ya. Kalau bisa kita pakai versi yang LTS saja. Ini diklik, kemudian nanti di download langsung. Installnya cuma diklik 2 kali aja. Jadi ini sudah bentuknya installer Windows. Nah kalau sudah tanda bahwa sudah installnya berhasil itu kalau kita buka CMD, kemudian kita klik Node. Nah itu akan keluar versi dari Node.js-nya. Versi punya saya versi 14.15.0. Nah, kalau sudah berhasil install, sekarang kita coba Hello World-nya ya. Hello World dari Node.js. Kita buka dokumennya, kemudian ini ya. Dokumen untuk yang versi 14. Kemudian tadi mana ya getting started-nya? Oh ya ini. Nah kita sudah bikin file ya tadi ya. Nah ini kita copy. Kemudian kita simpan. Nah sekarang kita jalankan ya. Kita jalankan Node.js. Nah ini sebelumnya ini saya editornya pakai Visual Studio Code ya. Jadi mungkin teman-teman harus install extension untuk Node.js terlebih dahulu. Nah kita ketik Node. Nah ini Node debug ini diinstal terlebih dahulu ya. Ini sudah saya install. Jadi teman-teman nanti install ini terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah, baru nanti ketika kita klik run atau start debugging, itu nanti keluar pilihan Node.js. Nah sekarang kita klik ya Node.js ya. Nah sudah jalan. Nah ini di sini kita lihat bahwa codingan yang kita bikin itu jalannya di alamat ini. Nah kita buka di browser. Nah sudah keluar Hello World ya. Nah jadi Node.js ini kegunaannya sama seperti yang lain ya. Jadi bisa untuk bikin sebuah website. Nah tapi kalau dari segi performa itu Node.js ini cepet banget. Jadi startup banyak pakai yang Node.js semua teknologinya. Nah ini hampir tidak ada loading ya. Jadi dari segi performa Node.js banyak digunakan oleh banyak startup. Nah sekarang kita lihat codingannya. Nah codingannya gimana? Codingannya jadi awal itu kita membutuhkan pustaka HTTP. Nah karena apa? Karena kita mau bikin website ya. Kita mau bikin website berarti kita butuh kalau website kan protokolnya HTTP ya. Di protokolnya HTTP, kemudian di sini hostname-nya ini adalah alamat IP ya. Kalau kita pengennya di IP lokal sini berarti kita pakai 127.00.1. Nah ini alamat IP lokal ya ini ya. Alamat IP lokal komputer kita. Nah ini mungkin bisa seperti ini ya. Bisa pakai localhost. Nah sama. Jadi localhost ini menandakan bahwa kita mengakses komputer kita sendiri. Localhost atau 127.0.1. Nah kemudian yang kedua itu adalah port. Nah port ini bisa kita ganti sembarang ya. Kalau kita misalkan pengen port yang lain, misalkan 8 misalkan ya. Kemudian kita refresh dulu, kita restart. Nah kemudian kita copy. Berarti alamatnya ganti ya.
ganti 8 ya. Ini sudah tidak bisa dibuka lagi karena portnya sudah ganti 8. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita lihat PPT saya. Nah, ini kalau Express ini dia library dari Node.js juga, tapi dia fungsinya untuk memudahkan kita membuat API. Jadi misalkan kita mau bikin banyak alamat ya, misalkan /on, kemudian kita bikin alamat lagi /off. Nah, kemudian kita bikin alamat lagi /apa, misalkan /acon. Nah, Express ini itu digunakan untuk memudahkan kita bikin alamat dari website kita. Nah, tapi mungkin ini yang Express ini kita taruh di belakang aja. Nah, yang sekarang kita lakukan itu adalah menginstal WhatsApp web.js. Nah, ini kita copy, kemudian kita googling terlebih dahulu ya. Nah, ini WhatsApp web.js. Ini jadi bikinan orang ya, bikinannya Pedrus Lopez ini yang bikin, tapi sama dia di open source kan. Nah, sekarang kita coba membaca panduannya ya. Ini kemudian cara installnya itu npm i whatsapp web.js. Jadi kalau kita sudah nginstal Node.js, itu kita mau nginstal komponen itu sintaksnya pakai npm i whatsapp web.js. Nah, ini kita copy ya, kemudian kita buka project kita. Nah, ini kan kita masih satu file ya, masih ada satu file main.js. Nah, kemudian masuk ke terminal. Oh, ini terminalnya ini belum open itu ya, belum open folder saya ya. Tadi saya close dulu Visual Studio Code-nya, kemudian saya buka lagi ya, open folder yang sudah kita bikin tadi, WA-IoT ya. Ini project yang tadi. Kemudian saya buka terminal. Nah, dia ngarah ke lokasi project ini ya. Kemudian saya pastekan cara nginstal WhatsApp webnya. Nah, ini npm i itu install, kemudian nama library-nya. Kemudian kita tekan enter. Nah, maka di sini sudah otomatis dibikinkan itu ya, dibikinkan folder node module. Jadi WhatsApp web ini butuh library apa aja itu sudah terinstalkan otomatis. Nah, jadi banyak ya codingannya di sini ya. Itu bikinan orang semua. Nah, kita tunggu sampai selesai. Jadi konsepnya WhatsApp web ini itu sama seperti kalau kita buka WA ya, sama seperti kalau kita buka WA ini. Jadi dia kalau kita itu ya, kita lihat codingannya ini, misalkan kalau kirim pesan ya ke grup ya, tes. Nah, ini sebenarnya dia ngirim data ke alamat URL, ngirim kemana. Nah, sama yang bikin library ini itu sama dia sudah dilihat semua. Jadi kalau kirim pesan itu ke alamat mana itu dia sudah tahu, dan kita tinggal pakai aja ya, di sini. Nah, sekarang
eh, ini contoh codingannya saya kopikan ya. Saya copy, kemudian saya taruh sini. Nah, jadi ini ya. Jadi awal itu kita memanggil library WhatsApp webnya, kemudian kita bikin klien baru. Nah, kemudian di sini client on QR ini artinya ketika kita nyekan QR code ya. Jadi fungsi ini adalah menampilkan QR code-nya. Kemudian yang fungsi client on ready ini artinya ketika aplikasi ini itu sudah tersambung. Jadi ketika kita sudah berhasil nyekan QR code-nya, maka dia akan masuk ke sini. Dan yang terakhir itu adalah ketika ada pesan masuk ya. Jadi ketika ada pesan masuk, nah di sini dicontohkan ya. Jadi ketika ada pesan masuk, isinya itu adalah tanda seru ping, maka dia akan mereply otomatis dengan kata pong. Nah ini mungkin teman-teman kalau misal pernah tahu WhatsApp bot ya, jadi sistemnya kayak gini. Jadi dia deteksi kata-kata yang kita ketikkan, kemudian berdasarkan kata-kata itu dia akan mereplay sesuai dengan pesannya. Jadi nanti rencananya gini, misalkan AC off. Nah, terus di sini ngakses node MCU-nya. Nah, di sini kita buka URL node MCU-nya, misalkan http 10.192 berapa/off. Nah, jadi nanti skenario-nya seperti itu ya. Kemudian else if ini on, berarti AC-nya nyala ya. Maka replay AC nyala, AC mati. Nah, sekarang coba kita jalankan ya aplikasi contoh ini. Kita jalankan Node.js. Nah, jadi ketika QR code-nya sudah keluar, dia akan menampilkan pesan QR receive. Nah, QR receive kemudian isinya adalah QR code-nya. Nah, ini sebenarnya QR code ya. Jadi kode ini adalah QR code. Sekarang coba kita copy ya QR code-nya ya. Ini kita copy. QR code-nya kita copy. Kok susah kopinya ini. Kemudian kita cari QR code generator. Kemudian kita paste di sini. Nah, berarti apa? Berarti yang kita scan itu adalah ini. Sekarang coba saya scan ya pakai HP saya ya. Coba saya scan. Nah, ini HP saya. Ini saya share screen-nya HP saya. Nah, WhatsApp-nya saya scan. Nah, sudah nyambung. Dia nambah ini ya, yang sekarang ya. Nambah ini. Kemudian saya lihat di codingan di sini. Nah, dia akan menampilkan pesan client is ready. Nah, client is ready. Berarti apa? Berarti aplikasi Node.js ini sudah terhubung sama WhatsApp kita. Nah, sekarang coba teman-teman ngetik di WA di grup teknik komputer itu dengan kata-kata AC off. Coba. Ini ya kata-katanya kayak gini ya. Perwakilan satu orang ngetik ini di grup ACC ini ya. ACC off ya. Diketik ini ACC off. Sudah.
nggak ada spasinya Pak Danang. Jadi sama persis kayak ini. ACC off. Nah, belum belum di replay ya. Berarti masih ada yang salah ini. Coba itu ya, ngecat saya, jangan di grup tapi ngecat saya. Ngecat saya pribadi. Ketik ACC off. Nah, itu Pak Danang, bisa dilihat ya. Ini chatnya Pak Danang ya. Siapa? AC mati tampilnya. Nah, dia langsung nge-reply otomatis, AC mati. Ini siapa? Nah, jadi konsep ini bisa teman-teman itu ya, teman-teman pakai kalau misalkan mau bikin WhatsApp bot. WhatsApp bot, terserah dipakai apa. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai library WhatsApp ini. Jadi mungkin hari ini saya jelaskan mengenai WhatsApp-nya, kemudian minggu depan itu kita coba integrasi sama Node MCU-nya Aldo atau Dito ya, kemarin yang sudah demo matikan lampu ya. Nah, sekarang kita baca dokumentasinya lagi. Nah, ini kan tadi masih ribet ya, masih ribet kita masih mengkopikan QR code-nya yang bentuknya seperti ini ke QR code generator. Nah, biar nggak ribet, itu kemarin saya nemukan library namanya QR code terminal. Nah, saya lihat di example-nya ya. Oh, ini nggak ada. Saya googling ya. Node.js QR code terminal. Nah, ini. Nah, cara installnya ini ya, saya copy, kemudian saya install di sini. Buka terminal, kemudian saya install. Nah, sudah selesai, kemudian penggunaannya ketik ini dulu. Kita masukkan library-nya dulu, kemudian kita pakai sintak QR code generate. Nah, QR code generate ini kita taruh mana? Kita taruh di teks QR code-nya ya, yang ini ya, QR ini ya. Ini saya komen dulu, kemudian pakai QR code generate. Nah, ini parameternya itu saya kasih dengan QR. Nah, sudah selesai, kemudian saya compile lagi ya. Saya compile lagi. Nah, muncul ya ini ya. Muncul QR code-nya, tapi nggak jelas ini QR code-nya ini. Coba saya stop dulu, saya compile lewat CMD aja. Saya compile lewat sini ya. Ini saya tadi nyimpennya di dokumen, kemudian Node.js, kemudian projectnya namanya WA-IoT. Nah, kemudian saya jalankan aplikasinya lewat sini ya. Jadi kalau jalankan project Node.js itu adalah Node spasi nama file JavaScript-nya. Ini saya namakan main.js ya. Jadi pakai ini. Kemudian saya enter. Nah, loh nggak keluar. Loh hilang. Wah, ini ternyata
ternyata jelek ini library-nya ini. Coba lewat sini aja, node main.js. Nah, ternyata terlalu besar ya ini ya, QR code-nya ya. Susah ini nyekenya kalau di HP ini. Nah ini ya, kemudian ini saya scan ya. Ini saya scan, ini HP saya. Ini saya scan lagi. Nah, nyambung ya. Ini sudah nambah lagi. Jadi ini nambah terus ya. Ini ya, sudah keluar client is ready. Nah, ini nambah terus. Nah, yang tadi itu yang ini. Koneksi yang pertama ini, kemudian koneksi yang sekarang ini. Nah, ini sebenarnya bisa disiasati nanti. Kalau scan-nya hanya sekali aja. Nah, itu bisa. Nanti kita baca lagi dokumentasinya. Nah, sekarang coba di chat lagi Pak Danang. Di chat apa ya? Siapa? AC on coba. AC on. Dia Si On, Pak. pasti otomatis replay ya nanti ya. Nah, ini ya, ini WA-nya Pak Danang ini. ACC on. Nah, langsung ACC otomatis ya terreplay ya. Siap. Jadi cepet banget ini. Jadi library-nya bagus ini. AC nyala. Nah, sekarang kita langkah berikutnya itu kita siasati gimana biar tidak nyeken-nyeken terus ya. Ini nyeken-nyeken terus ini kan jadi repot ini ya. Nah, itu kita baca dokumentasinya. Nah, kita lihat full contohnya aja ya. Jadi ini full contohnya. Oh. Nah, jadi full contohnya kayak gini ya. Jadi seasonnya itu disimpan di sebuah file. Jadi anggap aja QR code-nya disimpan di sebuah file ya. Jadi ini sudah ada contohnya. Nah, yang perlu kita lakukan itu yang pertama memanggil library fs namanya. Fs ini adalah file system. Jadi karena kita mau membuat sebuah file, maka kita harus menambahkan library file system terlebih dahulu. File system. Ini kemudian seasonnya kita copy. Ini kemudian nah new client-nya ini ada parameter season ya. Nah, kalau yang sebelumnya itu tidak pakai parameter apa-apa, jadi artinya anggapannya itu adalah nomor WA baru terus. Jadi makanya kita harus nambahkan terus ya dari tadi ya, harus nyeken terus. Nah, kalau sudah pakai ini itu kita tidak perlu nyeken terus, tapi cukup hanya sekali. Nah, kita copy aja. Ini saya juga nggak tahu codingannya buat apa. Kemudian ada contoh yang lain nggak? Nah, ini ya ketambahan codingan lagi namanya authenticated. Nah, jadi ketika login setelah QR code di scan itu berhasil, dia nyimpan ke file ya ini ya. Jadi ini bisa dilihat codingannya. Jadi nyimpan ke file. Nah, kita copy dulu. Oh, kita copy semua ya sampai sini ya. Yang ini ketika loginnya berhasil, yang ini ketika loginnya gagal. Nggak tahu gagalnya kenapa, nggak tahu, tapi kita copy aja.
kita taruh sini misalkan. Kemudian ini contoh-contoh ya, contoh-contoh ini. Eh, jadi contoh-contohnya ada di sini ya, di sini. Jadi ketika ada yang ngetik ping replay, dia otomatis di replay. Ketika ada yang ngetik tanda seru ping, dia send message. Nah, bedanya replay sama send message apa? Kalau replay ini chattingan Pak Danang sebelumnya yang ACC on, ini di replay ya. Ini ada replaynya. Tapi kalau kita pakai send message, ini chattingan baru ini sepertinya. Jadi chattingan baru tanpa ngetak chattingan sebelumnya. Nah, nanti kita coba fitur-fitur yang sudah ada di sini. Kemudian ini ada contoh lagi ketika pesannya itu start with send to. Nah, berarti kalau Pak Danang nanti ngetik tanda seru send to, pokoknya depannya ini diikuti dengan kata-kata sembarang terserah. Pokoknya yang paling penting depannya ini, berarti nanti dia masuk sini. Nah, itu. Kemudian ini contoh yang lain, start with. Kemudian ini start with juga sama ya, start with juga. Ini contoh deteksi kalau chattingannya di grup. Oh, ternyata ada ya ini ya. Kemudian ini contoh-contoh yang lain, start with join, start with apa. Nah, nanti bisa teman-teman coba semua ini ya di contohnya. Jadi lengkap banget. Jadi memang ini sepertinya sudah didesain untuk membuat sebuah WhatsApp bot. Nah, ini delete message juga bisa dari sini. Archive message juga bisa. Hampir lengkap ya ini ya. Hampir lengkap. Contohnya kita bisa nge-mute, unmute dan mute juga. Nah, mungkin ada itu lagi ya, mungkin bisa kirim file dan lain sebagainya. Oh, ini juga bisa menampilkan informasi baterai ya. Nah, ini coba saya copy aja. Nah, sekarang baru kita tes ya, ini ya yang terbaru ya. Kita tes, kita jangan pakai message replay, tapi kita ganti dengan send message. Mana tadi? Nah, ini send message. Nah, send message-nya ini otomatis ya. Jadi send message ini parameternya ada 2, nomor tujuan, mau kirim kemana, sama pesannya. Nah, ini bisa teman-teman gunakan kalau mau broadcast pesan ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang jadi panitia acara seminar atau apa. Nah, itu bisa broadcast lewat sini ya. Nanti ya nomornya disimpan semua, terus client send message ini di looping sesuai dengan jumlah nomor teleponnya. Nah, kalau yang di contoh ini, message from ini dia otomatis bahwa dia akan balesi orang yang mengetik pesan ACC off. Jadi dia otomatis ke nomor tujuan yang orang yang ngetikkan ACC off. Nah, ini sudah kita coba pakai send message ya. Jadi bukan replay lagi. Sekarang kita coba jalankan aplikasinya ya. Jalankannya saya lewat sini aja ya. Soalnya kalau lewat Visual Studio Code itu QR code-nya nggak jelas. Ini saya exit dulu. Kemudian saya jalankan lagi. Salah ya.
Oh, dia otomatis di sini ya sekarang ya. Otomatis dibukain di sini sama dia. Jadi lebih enak. Nah, ini saya scan ya. Sama dia otomatis dibukain browser kalau yang ini. Bentar. Kita ulang lagi. Oh iya, kok otomatis itu ya? Dibukain browser ya? Coba kita scan ya. Ini saya scan. Oh ini ya, jadi memang browsernya memudahkan kita itu ya. Ini mungkin ditutup bisa ini ya mungkin ya. Oh nggak bisa ini, websitenya harus kebuka terus ini ya. Mungkin ada parameter lain ini. Oh parameter ini sepertinya headless false. Nah ini headless true. Nah sekarang kita coba jalankan di sini aja ya. Harusnya dia tidak usah scan QR code lagi, soalnya sudah pernah sekali. Nah ya, jadi tidak usah scan QR code lagi ya. Jadi ini sudah menampilkan pesan client is ready. Ini ya, client is ready. Nah sekarang coba Pak Danang ngetikkan pesan ACC off lagi Pak. Tekan ACC off lagi. Nah, langsung terbalas pong ya. Jadi ini membalas ya, bukan mereplay, Siap. tapi membalas. Nah, jadi ini di sini replaynya jadi pong. Dan mungkin masih banyak fitur lain ya, mungkin kirim file atau apa yang bisa kita manfaatkan. Nah, jadi memang harus itu ya, sering membaca ya. Ini saya juga nemunya dari googling juga library ini. Dan menurut saya ini sudah cukup bagus ini library-nya. Siap, Pak. Mantap, Pak. Ya, dari sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau nggak ada mungkin sudah cukup ya. Jadi ini untuk integrasi sama peralatan IoT-nya kita bahas minggu depan ya. Siap, Pak. Nanti kami coba ini, Pak. Sama dengan Mas Aldo, Pak. Oke, ini saya rekam nanti saya kirim ya. Ini sudah saya rekam.